Perkenalkan, nama saya Ninyoman Syifaryani, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 2. Pelaku wirausaha, dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur, adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Dan nama produk yang saya pilih adalah kentang nones. Menurut saya, hal yang menjadi keunggulan dari produk saya dengan produk dari kompetitor lain adalah dari segi pengemasan yang terlihat lebih menarik, kualitas produk yang pastinya terjaga, dan juga saya melakukan inovasi pada produk, seperti tingkatan rasa pedas pada produk yang saya buat lebih beragam, seperti sedang, pedas, dan juga ekstra pedas. Dan juga harga produk saya yang pastinya affordable, terutama bagi kalangan remaja. Dalam proses produksi, pertama, kentang yang akan digunakan dikupas kulitnya hingga bersih, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dicuci dan ditiriskan hingga kering. Selanjutnya, goreng kentang dengan api sedang hingga kentang matang dan bertekstur renyah. Sementara, bumbu-bumbu sambal dipersiapkan. Bahannya antara lain cabai merah keriting, bawang putih, dan terasi di blender atau diulek hingga halus. Sedangkan, bawang merah cukup diiris tipis dan digoreng terpisah. Kemudian, bumbu halus digoreng sampai matang, lalu ditambahkan sedikit gula pasir dan garam secukupnya. Tunggu beberapa saat hingga sambal dingin, barulah digoreng kembali bersamaan dengan dimasukkannya kentang dan bawang goreng. Setelah dingin, dimasukkan ke dalam plastik Ziploc standing pouch. Proses pengisian ini ditimbang terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan, agar setiap kemasan berisi dengan berat yang sama. Jika pada pengisian kentang dimasukkan dalam keadaan masih panas, maka sambal goreng kentang akan layu. Untuk itu harus diperhatikan agar tekstur kentang dapat renyah dan bertahan lama. Kendala yang dihadapi dalam proses produksi, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kentang akan mudah layu jika dimasak dengan teknik memasak yang kurang tepat. Untuk itu, kentang dan sambal jika ingin dicampur menjadi satu, harus dalam keadaan sudah dingin keduanya. Pemasaran yang akan saya lakukan adalah dengan 4P. Yang pertama adalah promotion. Pada tahap awal, akan dilakukan pemasaran secara langsung, atau pemasaran tanpa menggunakan perantara. Pemasaran secara langsung pada tahap pertama, yaitu dengan memperkenalkan sambal goreng kentang none kepada teman-teman dekat, kerabat, teman sekolah, dan tetangga di sekitar area perumahan saya. Terlebih dahulu akan diberikan testing produk gratis. Jika dirasa banyak peminatnya, maka lanjut ke strategi pemasaran kedua. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi internet maupun sosial media sebagai media promosi produk, seperti di Instagram, Twitter, maupun di WhatsApp. Yang kedua adalah produk. Jika dibandingkan dengan produk sejenis dari kompetitor lain, maka produk saya memiliki perbedaan dari segi pengemasan yang terlihat lebih menarik, kualitas yang terjaga, dan juga saya melakukan inovasi pada produk, seperti tingkatan rasa pedas pada produk yang saya buat lebih beragam, dan juga harga produk saya yang affordable. Dan yang ketiga, harga produk saya dalam satu kemasan, yaitu 150 gram, yaitu kurang lebih Rp18.000. Cukup affordable atau terjangkau, terutama bagi kalangan remaja. Harga yang saya tentukan berdasarkan kepada HPP atau harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, place. Untuk saat ini, dikarenakan sedang pandemi, maka penjualan dilakukan di rumah dan hanya melalui sosial media atau via chat untuk pembelian atau pemesanan produk. Dan yang terakhir, pengembangan produk yang akan saya buat adalah saya akan melakukan inovasi dari segi rasa, seperti rasa pedas level 1 sampai level 5 atau yang paling pedas, dan juga bisa seperti rasa gurih atau rasa yang manis. Dan juga saya akan mengembangkan dari segi kemasan agar terlihat lebih menarik, serta informasi dalam label kemasan lebih lengkap.